ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani zat kang paring welas asih ing dalem donya lan akhirat, sifate Allah Ar-Rahimi zat kang paring welas asih ing dalem akhirat. Al-babu sani wa isruna fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, menerangkan keutamaan membaca bismillah atau ilmu kegunaan daripada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Fatihah. Wa minha min ayatil Fatihah. Maka bismillah adalah satu ayat daripada Fatihah. Seluruh rangkaian ayat-ayat surat Al-Quran dikumpulkan diringkas menjadi satu, menjadi Fatihah atau surat Al-Fatihah. Dari Fatihah diringkas lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rincian secara singkat, Bismillah ini hurufnya ada 17, melambangkan sholat 17 rakaat. Maka setiap sholat wajib membaca Fatihah yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Baik diwaca sir, yang bagus adalah disiarkan atau disuara keraskan biar semua jamaah mendengarkan bacaan Bismillah tersebut. Marilah kita kaji daripada keutamaan Bismillah adalah termasuk doa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila taqu syaitan kana yadubu rasata min al-alama, yang artinya ma min abdin yaqulu, tidak ada seorang yang mengucapkan lafal bismillahirrahmanirrahim ila taqu syaitani, kecuali setan hancur, kama yadubu rasa, seperti hancurnya timah ngalan nari yang dibakar oleh bara api. Setan hancur barokah daripada bacaan bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Maka sangat baguslah bila bacaan bismillah atau lafal bismillah ini senantiasa setiap kali kita amalkan. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, kalau doanya belum hafal, mau kemanapun, sedikit tapi sangat berfaedah. Bukan hanya itu, bahkan segala sesuatu bila tidak dimulai dengan membaca bismillah kurang berkahnya. Kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'un. Ini hadis Nabi. Barang siapa, setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, sesuatu tersebut kurang berkahnya atau terputus berkahnya. Karena itu ketika kita kerja, jangan lupa membaca bismillah. Keluar dari rumah, katakan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alam. Sehari kita keluar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di jalan ada musibah, banyak hujan, beliung misalkan, jangan lupa kita membaca bismillah, bisa meredam daripada murka Allah, atau bisa meredam setan yang membawa bencana tersebut. Barokah daripada bacaan bismillah, sehingga setan pun akan hancur seperti hancurnya timah yang dimakan bara api. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min ngabdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila amara Allah ta'ala al-kiram al-katibina ayat tuku fi diwani arba'ami'ati hasanatin. Kalau bahasa Jawa kan mamin abdi norono utawi kau yaqulu kang ngucap sapa wong ngucap bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim ila amaro kejaba perintah sapa Allah Ta'ala perintah al-kirama ing malaikat kang mulya
al-katibina kang padha nulisi fi diwani ing dalem buku lembarane malaikat arba'ata mi'ati hasanat ing 400 kebagusan 400 kebagusan yang akan ditulis malaikat pada mereka-mereka yang senantiasa membaca, mengamalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Bismillahirrahmanirrahim lam yabqa dunubahu darrotan. Tidak tetap atau tidak akan terjadi min dunubi dari dosa-dosa seseorang karena berkah dari bacaan Bismillah. Mau makan baca Bismillah, mau tidur baca Bismillah, mau kerja baca Bismillah, malam-malam nggak bisa tidur ngamalkan baca Bismillah, mau kumpul suami itu ya minimal baca Bismillah. Itu penangkal daripada setan. Man kataba Bismillahirrahmanirrahim fajuta takdiman lillahi ghafara lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhir. Barang siapa yang menulis lafal Bismillah fajuta, Bismillah tersebut dibagusi, dibikin hot, kaligrafi yang bagus, takdiman karena untuk mengagungkan hal tersebut lillahi karena Allah, dibikin hiasan, dibingkai taruh dalam rumah untuk mengagungkan bacaan Bismillah karena Allah. Ya ghafarolahu, ghafaro maka Allah akan mengampuni baginya ma taqaddama min dambi dari dosa-dosa yang sudah lewat dan dosa-dosa yang akan datang. Alhamdulillah. Makanya banyak kaligrafi yang kayu, Bismillah ataupun ditulis dan bagus, taruh dalam rumah. Juga pertanda orang yang menempelkan bacaan Bismillah untuk hiasan dalam rumah termasuk sebagai ciri tanda orang Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamata ar-rahman innallaha subhanahu wa ta'ala zainus sama bil kawakib wa zainul malaikati bi jibril wa zainul jannati bil hurin wa kusurin wa zainul amri bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika kamu menulis Bismillahirrahmanirrahim falyamata, lalu meneruskan dengan bacaan Ar-Rahmanir-Rahim, innallaha subhanahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala menghiasi langit bil kawakib dengan beberapa bintang. Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Wa zainul malaikati bi Jibril, dan Allah menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Wa zainul jannati bi hurin, dan Allah menghiasi surga dengan beberapa bidadari. Wa qusul, dan rumah-rumah yang serba bertingkat. Wa zainul anbiya'i, dan Allah menghiasi para nabi bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zainul ayami yaumil jum'ah, dan Allah menghiasi hari dengan hari Jumat. Para nabi sebagai penghias atau pembagus adalah Nabi Muhammad SAW, dan Allah memperbagusi hari atau menghiasi hari dengan hari Jumat. Inna yaumil jum'ati sayyidul ayam wa hijjul fuqara wa aidil masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari yang paling baik. Ya, semuanya baik, tapi dituankan oleh Allah adalah hari Jumat. Sehingga Jumat ini dianggap oleh Rasul sebagai penghias daripada hari. Di situ juga termasuk kita diwajibkan untuk melaksanakan Jumatan pas pada hari Jumat, pas tengah hari, waktunya pas duhur kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sebagai penghias hari adalah hari Jumat. Mudah-mudahan setiap hari Jumat kita diberikan oleh Allah kesehatan, bisa melaksanakan Jumatan.
barokah menulis daripada bismillah, diri kita ini mulai dihiasi oleh Allah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dunia dan sampai ke alam akhirat. Barokahnya ada membaca bismillah. Wahidul fuqara, dan hajinya orang yang fakir, Jumatan 40 Jumat fadilahnya sama satu kali kita haji ke Baitul. Jangan putus kita Jumatan, tapi bukan berarti setelah 40 Jumat sudah mendapat prioritas fadilah haji. Jumatan jangan, tetap Jumatan. 40 ini dari pertama sampai 40 jangan putus. Syukur-syukur datanya di awal sambil kita iktikaf atau membaca Al-Quran di dalam masjid. Wa zainul layali fi lailatul qadr, dan Allah menghiasi malam dengan malam Lailatul Qadar. Terangkan di situ ibadah pada malam Lailatul Qadar fadilahnya seperti beda 1000 tahun. Wa zainus suhuri bi suhuri Ramadan, dan Allah menghiasi bulan dengan hadirnya bulan Ramadan. Wa zainul masajid, dan Allah menghiasi beberapa masjid bil Ka'bah, dengan Ka'bah atau Baitullah Makatul Mukarramah. Dikatakan Makatul Mukarramah karena tempat yang paling mulia, tempat yang dianggap suci, ternyata di tanah Mekah. Bagaimana tidak, ya, kelihatan aura tanah Mekah. Orang yang sudah pernah minimal sholat di Masjidil Haram 3 atau 4 hari, kalau dia ini tega, baju ini nggak ganti, kelihatannya nggak kotor, awet bersih, bergumuran keringat. Seketika keringat dingin, baunya pun nggak ada. Bau keringat nggak ada sama sekali. Bisa dikatakan suci. Terus panasnya matahari di atas Masjidil Haram atau di lantai Ka'bah, itu semua orang kuat. Siapapun di situ kuat. Tapi begitu keluar dari masjid, kita nggak pakai sendal, 10 menit kita jalan nggak kuat lagi. Keistimewaan lantai Ka'bah. Jika dunia ini termasuk dihiasi masjidnya Allah, dan masjidnya Allah di muka bumi dihiasi dengan Baitullah Makatul Mukarramah, tempat yang disucikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zainul kutubi bil Quran, dan Allah menghiasi beberapa kitab yang diturunkan oleh para nabi dan rasul bil Qur'ani, dengan Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW. Di kitab yang sudah turun, Injil, Zabur, Taurat, Quran ini sebagai penyempurna daripada semua kitab yang sudah ada, disempurnakan lewat Al-Quranul Karim. Jadi kita belajar kitab ini ya, semua sudah kita pelajari. Kalau orang belajar Injil belum baca Al-Quran, belum baca Zabur, belum baca Taurat. Tapi kalau kita sudah dikemas Al-Quran, wahyu Allah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ini menyempurnakan kitab-kitab yang diturunkan Nabi terdahulu, Al-Quranul Karim, yang bahasanya akan terjaga sampai ila yaumil qiyamah. Itu Al-Quran, nggak bisa disalahgunakan. Masuk ke ajaib Al-Quran, di mana-mana pun bahasanya sama, tulisannya sama. Kita Bismillah, ya di luar saja tetap Bismillah, tetap sama. Takbir Allahu Akbar, dimanapun Allahu Akbar, bahasanya sama, tidak ada yang berubah. Itulah keistimewaan terjaganya Al-Quran, seluruh dunia bacanya sama. Coba kita menganalisa kitab yang lain,
Yang mungkin yang masih ada agama Hindu, Buddha, atau Kristen atau Katolik. Mungkin di Indonesia sama yang di luar sana ada perbedaan karena tidak terjaga seperti Al-Quran. Mudah-mudahan kita terjaga oleh Allah daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zainul Qur'ani bismillahirrahmanirrahim. Allah menghiasi Al-Quran dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kataba ismu minal abror wa bara'a minal kufur wan nifaq. Barang siapa yang menulis bismillah atau senantiasa melafalkan bismillah, ismu minal abrori, namanya menjadi orang yang bagus. Wa bara'a, dan dibebaskan oleh Allah minal kufri, dari sifat kufur, wa nifaqilan, sifat munafik dan munafik. Dijauhkan barokah daripada senantiasa mengalahkan bacaan bismillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengucapkan lafal bismillahirrahmanirrahim ghafara, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lewat dan dosa-dosa yang akan datang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, fa inna nasa idza aghtabukum yamna'uhum al malaikah ngandan. Barang siapa yang berdiri atau berjalan kemana-mana senantiasa mengucapkan lafal bismillahirrahmanirrahim dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna nasa, ketika manusia tersebut idza atubukum, menyalahi kamu, disalahi orang, mau dijahati gitu ya, entah apapun bentuknya, yamna'hum, maka akan mencegah, akan memberi keselamatan kepada tersebut siapa? Al malaku, malai, ngandalika, dari ucapan doa daripada bismillahirrahmanirrahim. Jalan kita ragu-ragu, amalkan bismillah terus, bismillah terus, termasuk jalan hati diisi dengan lafal Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqumu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, fa inna man fa'ala dzalika wa qala Allah bi malakan yamna'um minal ghibah hatta lam ya'tabukum, yang artinya ketika kamu duduk tersebut diucapkannya lafal bismillahirrahmanirrahim dan bersolawat kepada Nabi, fa inna fa'ala dzalika, ketika kita berbuat seperti tersebut, wakala Allah akan mengutus sebab bacaan bismillah tersebut beberapa malaikat yamna'uhum, yang akan mencegah mereka minal ghibati, dari sifat ghibah, hatta layak tabukum, sehingga orang tersebut tidak punya sifat ghibah kepada siapapun, barokah daripada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara keterangan-keterangan bismillah, masih banyak lagi keterangan yang menerangkan keistimewaannya daripada bismillah, termasuk ada cerita dalam kitab Muspuriyah, ada seorang gadis yang cantik jelita, solih, rajin membaca bismillah, setiap sekolah membaca bismillah, setiap langkah membaca bismillah, makan pun dalam satu suapan membaca bismillah. Datanglah suatu hari seorang pemuda yang tampan, ringkas ceritanya. Pemuda tersebut, tapi bukan pemuda yang baik-baik, ingin menikahi seorang yang soleh, dengan tujuan hanya untuk memperalat gimana kesolehan orang yang
membaca bismillah supaya luntur imannya. Bagaimana orang tersebut mau dibikin rusak oleh pemuda yang bukan orang bagus. Kisah cerita dinikahlah gadis tersebut sehingga menjadi keluarga. Sebegitu jadi keluarga, suaminya ini serba marah karena setiap saat istrinya selalu membaca bismillah. Suaminya marah, bismillahirrahmanirrahim. Istriku ambilin minum, bismillahirrahmanirrahim, ambil gelas baca bismillah. Begitu ngambil baca bismillah, naroknya pun bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apapun bentuknya marah suaminya. Apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Emangnya cukup dengan baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim, sabar bang, sabar. Tetap baca bismillah. Apapun, setiap ngomong mesti baca bismillah. Karena saking keselnya, si istri suami ini mencoba istrinya mau dibuat rusak, mau dibuat seorang penipu. Tapi tipu daya sang suami ini digagakan oleh malaikat barokah daripada bacaan bismillah. Ketika itu suaminya punya uang banyak, dikasihkan pada istriku, aku punya uang, tolong ini kamu simpen baik-baik. Alhamdulillah saya terima bang, terima kasih. Dari mana bang? Nggak usah nanya dari mana bang, nggak usah nanya itu. Yang penting kamu simpen, yang penting itu uang halal. Bismillahirrahmanirrahim, saya simpen bang. Begitu dalam kamar, lemari dibuka, pegang kunci, buka kuncinya aja bismillahirrahmanirrahim. Begitu buka, naruh uangnya juga masih tetap baca bismillah. Diintai oleh suami, ya Allah, ini orang apa kok bismillah terus? Suaminya belum paham apa kok bismillah terus. Saya kunci dengan bacaan, nggak senang dengan bacaan bismillah. Orang tinggal narok gitu aja baca bismillah, suaminya kesel dan marah. Gitu aja baca bismillah, sabar bang, sabar. Emang ini amal bang, bismillahirrahmanirrahim. Begitu uang ditaruh, karena suaminya nggak lihat sih, agak jauhan. Begitu ditaruh agak lama, selang beberapa hari, istriku tolong ambil uang tersebut. Tapi sebelum diambil uang itu, si suami ini sudah mencuri uang tersebut. Uang tersebut dicuri, dilempar dalam sumur. Alhasil dari kita sebut, malaikat ini tahu, ya Allah, ada hambamu seorang istri yang soleh mau difitnah oleh suaminya sendiri dengan cara mencuri uang dan mengambil uang, menghabiskan uang. Ambil itu uang dalam sumur. Begitu uang dilempar, uang ditangkap oleh malaikat, dibalikan lagi ke dalam lemari. Perintah sang suami dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat bang, ambil uang. Masuk kamar, ambil kunci, bismillahirrahmanirrahim, ambil uang itu masih ada. Padahal tadi sudah dibuang sama sang suami. Akhirnya bingung suami loh, padahal saya buang dalam sumur, kok bisa ya? Siapakah yang berbuat semacam ini? Dari situlah barokah dari bacaan bismillahirrahmanirrahim. Suami yang tadinya berbuat angkara murka, jelek, kasar, sehingga bertobat karena Allah lantaran bacaan bismillah. Siapa yang menolak tadi? Ditangkap malaikat, karena malaikat tahu orang yang membaca bismillah adalah orang yang soleh, maka malaikat menolongnya, dikembalikan lagi ke dalam lemari. Sehingga tobatlah suaminya, barokah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih Anda sudah mendukung channel kami. Doa sejagat. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan.